Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pemeliharaan perangkat keras. Tapi di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman Gumilang dari kelas 11 RPL 3. Di sebelah saya ada Faujan Ardiansyah dari 11 RPL 3. Oke, next. Di sini saya akan membacakan pengertiannya. Pemeliharaan perangkat keras adalah langkah rutin untuk mencegah kerusakan, memperpanjang umur, dan memastikan kinerja optimal. Ini mencakup pembersihan, pemeriksaan, pergantian komponen rusak, pembaruan software, dan pengujian berkala. Selanjutnya tujuannya. Tujuan pemeliharaan: satu, mencegah kerusakan, menemukan masalah lebih awal agar perangkat tidak cepat rusak. Kedua, memperpanjang umur, merawat perangkat agar tahan lama dan mengurangi kebutuhan pembelian baru. Ketiga, meningkatkan kinerja, menjaga agar perangkat bekerja lebih cepat dan responsif. 4. Menjamin keamanan, melindungi perangkat dari virus dan ancaman lainnya. Yang ke berapa ini langkah-langkahnya, yaitu satu, pembersihan rutin. Alat yang diperlukan: kuas sebut, kain fiber, dan udara tekan. Langkah-langkahnya yaitu matikan komputer dan cabut semua kabel, buka casing komputer jika diperlukan, menggunakan kuas untuk menghapus debu dari komponen seperti kipas dan heatsink. Gunakan udara tekan untuk membersihkan area yang sulit dijangkau seperti celah antara komponen. Lap permukaan casing dan bagian luar perangkat dengan kain microfiber. Yang kedua, penggunaan driver. Alat yang diperlukan: akses internet dan software pembaruan driver jika diperlukan. Langkah-langkahnya: kunjungi situs resmi produsen perangkat keras. Kedua, cari dan unduh versi terbaru driver untuk setiap komponen. Install driver dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, pemeriksaan koneksi. Alat yang diperlukan yaitu tidak ada alat khusus, hanya perhatian. Langkah pertama, periksa semua kabel, pastikan tidak ada yang longgar atau terputus. Kedua, cek port USB atau HDMI dan lainnya untuk kerusakan fisik. Yang terakhir, jika ada kabel yang aus, ganti dengan yang baru. Yang keempat, pemantauan suhu. Alat yang diperlukan: software pemantauan suhu, misalnya HW Monitor atau CoreTemp. Langkah pertama, install dan jalankan software pemantauan suhu. Kedua, perhatikan suhu CPU, GPU, dan komponen lainnya. Dan yang terakhir, jika suhu melebihi batas aman, pertimbangkan untuk membersihkan pendingin atau pengganti thermal paste. Yang kelima, pembagian komponen. Alat yang diperlukan yaitu obeng, alat pengganti jika diperlukan. Langkah pertama, identifikasi komponen yang perlu diganti, misalnya HDD yang rusak. Kedua, matikan komputer dan buka casing. Ketiga, lepaskan komponen yang lama dengan hati-hati. Dan yang terakhir, pasang komponen baru dan pastikan terpasang dengan benar. Dan keenam, backup data. Backup data, alat yang diperlukan hard drive eksternal atau layanan cloud. Langkah-langkahnya: pilih metode backup hard drive eksternal atau cloud. Salin data penting secara rutin. Pastikan backup dilakukan minimal sebulan sekali atau setelah perubahan besar. Next. 7. Pengaturan lingkungan. Langkah-langkahnya: tempatkan perangkat di area yang sejuk dan kering. Kedua, jauhkan dari sinar matahari langsung dan sumber mata panas. Ketiga, gunakan filter udara jika perlu untuk menjaga kebersihan udara di sekitar perangkat. Yang kedelapan, pengecekan kinerja. Alat yang diperlukan yaitu software benchmarking, misalnya 3D Mark atau Cinebench. Langkah pertama, jalankan software benchmarking untuk menguji kinerja perangkat. Kedua, bandingkan hasil dengan standar yang relevan. Ketiga, jika hasilnya jauh di batas standar, cari tahu penyebab dan lakukan perbaikan yang diperlukan. Kesembilan, pengelolaan kabel. Alat yang diperlukan: di kabel, pengikat. Langkah-langkahnya: organisir kabel dengan rapi untuk menghindari kekacauan. Gunakan T-kabel untuk mengikat kabel yang berserakan. Pastikan kabel tidak tertekan atau terjepit yang bisa menyebabkan kerusakan. Yang ke-10, pengecekan BIOS atau UEFI. Langkah pertama, restart komputer dan masuk ke BIOS atau UEFI. Biasanya dengan menekan tombol seperti F2, delete, atau ESC saat booting. Kedua, periksa pengaturan yang berkaitan dengan suhu, voltage, dan kecepatan kipas. Dan yang terakhir, pastikan pengaturan hardware lainnya sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan. Yang ke-11, pengaturan sistem operasi. Langkah pertamanya yaitu pastikan sistem operasi selalu diperbarui. Yang kedua, hapus program yang tidak digunakan untuk mengurangi beban sistem. Yang ketiga, gunakan alat pembersih disk untuk menghapus file sementara dan tidak perlu. Yang ke-12, pencegahan virus dan malware.
Alat yang diperlukan yaitu software antivirus dan anti malware. Langkah pertama, install software antivirus dan pastikan telah diperbarui. Kedua, lakukan pemindaian sistem secara berkala untuk mendeteksi dan menghapus malware. Yang ke-13, penggunaan UPS, Uninterruptible Power Supply. Langkah pertamanya yaitu pertimbangkan untuk menggunakan UPS untuk melindungi perangkat dari lonjakan listrik dan pemadaman mendadak. Pastikan UPS dalam kondisi baik dan baterainya berfungsi, guys. Next. Dan Yang ke-14, dokumentasi. Langkah pertama, buatlah catatan pemeliharaan seperti kapan terakhir kali melakukan pembersihan atau pembaruan driver. Yang terakhir, catat semua perubahan atau penggantian komponen yang dilakukan. Dan yang terakhir, 15, pelatihan dan edukasi. Langkah-langkahnya itu terus belajar tentang teknologi dan perangkat keras terbaru. Ikuti forum atau grup diskusi untuk mendapatkan tips dan trik dari pengguna lain. Ya, segitu saja presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan, chat saja di kolom komentar, guys. Oke, guys. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.